Sahabat JMSI di mana saja Anda berada yang masih tetap stay tune di satu kanal yang memang luar biasa miliknya JMSI Tulang Bawang Barat. Hari ini saya ketemu dengan seorang narasumber yang luar biasa kembali. Hasil produknya Tulang Bawang Barat. Siapa dia? Ketua Masata, Masyarakat Sadar Wisata Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang sekaligus beliau itu adalah sebagai Kepala Tiu Gedung Ratu Kecamatan Tulang Bawang Barat. Cua ini keren, Babaliong saya memanggilnya. Kita jemput, check it out. Halo, apa kabar Pak Ju? Alhamdulillah sehat. Nyampe hari ini selain Babaliong masih tetap Pak Ju kan panggilan akrabnya? Ada tambah lagi? Pak Ju dan Babaliong. Pak Ju dan Babaliong itu kembar atau orangnya satu? Orangnya satu tapi rasanya kembar. Oke, apa kabar Babaliong dan Pak Ju? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini luar biasa. Kembali kita lihat senyum-senyum aslinya orang Tubaba yang siap pulang ke masa depannya Tubaba. Alhamdulillah hari ini Pak Ju selaku Ketua Masyarakat Sadar Wisata Tulang Bawang Barat terkait dengan kegiatan kepariwisataan dan lain sebagainya, apalagi Masata Tulang Bawang Barat baru saja dikukuhkan oleh Ketua Masata Provinsi Lampung dan langsung mulai action. Dan beberapa hari ini saya dengar JMSI mendengar jenengan punya program-program yang menarik terkait dengan eksplorasi pariwisata di Tulang Bawang Barat. Boleh diberitahu para yang luar biasa di luar sana? Oke, selamat siang. Salam Tubaba. Kita hari ini memang lagi concern, ya kan, concern membangun sebuah tiu yang berbasiskan wisata, karena hari ini Tubaba belum ada tiu yang mengarah ke sana, sehingga melalui Masata kita bekerja sama juga dengan masyarakat Tiu Gedung Ratu. Kebetulan juga memang saya kepala Tiu Gedung Ratu. Kita mengangkat wisata tiu yang berbasiskan alam di sekitarnya. Karena kalau kita mau berbicara wisata yang berbasiskan tiu, tentunya kita harus ada didukung dengan faktor alam. Jadi salah satu faktor alam yang ada di tiu di Tubaba yang memang alam itu adalah aliran sungai. Aliran sungai di Tulang Bawang Barat itu berada di sepanjang tiu-tiu tua, mulai dari Desa Karta atau Tiu Karta sampai kepada Pagar Dewa, Gunung Perang. Dan itu nanti memang kita concern juga nanti melalui Masata kita akan rekrut ya orang-orang muda yang kreatif itu bersama dengan Dinas Pariwisata untuk apa ya, mengangkat potensi-potensi yang ada di desa mereka. Secara tidak langsung mereka tuh menjadi apa ya, menjadi duta tiu lah, duta tiu untuk mereka. Iya, oke. Itu. Itu terkait dengan program jangka waktu pendek yang mungkin kita akan. Nah ini kemudian untuk melaksanakan program-program itu, adakah teman-teman Masata di Tulang Bawang Barat ini sudah memulai atau kegiatannya ada yang sudah dimulai untuk bagaimana minimal itu menjadi satu pilot project atau minimal ketika Masata mensosialisasikan ke tiu-tiu itu kita sudah punya contoh gerakan yang sudah dilaksanakan oleh Masata Tubaba. Nah ini ini pertanyaan cerdas, ngejebak, ya kan, ngejebak. Sebenarnya Mas Wawan, saya itu nggak mau bilang dulu, karena ini suatu kejutan lah, tapi nggak apa-apa lah, ya kan, supaya untuk apa ya, untuk jadi referensi teman-teman tiu lain, ya kan. Secara organisasi dari Masata, kebetulan juga kita dapat dukungan penuh dari baik masyarakatnya, dari tokoh-tokoh tiunya dan pemuda-pemudi Muli Menganai, ya kan. Itu kita apa ya? Kita Tiu Gedung Ratu yang sudah ambil duluan. Ya, start di awal. Sudah mulai, bukan hanya memanaskan mesin ya. Ini udah mau ganti oli gitu. Udah mulai terus mau lari. Karena sekarang ini gerakan harus cepat gitu ya kan. Kita nggak bisa nunggu kan kayak gitu. Yang mana yang nunggu pasti ketinggalan. Jadi kita hari ini udah konsen, ya kan, Tiu Gedung Ratu
kita membangun tiuh wisata asli Tubaba dengan kehidupannya, dengan segala bentuk kegiatan sehari-hari masyarakat itu yang akan kita jual, gitu. Tentunya ya kan kita harus didukung dengan keindahan alam sekitar lah ya, baik itu rawanya maupun sungainya, yang terutama lagi ini ya kan kebersihannya tentunya dari sampah-sampah plastik lah, itu yang sangat mengganggu, karena gimana orang mau datang kalau sampahnya banyak kan, seperti itu. Jadi kita udah mulai concern itu. Alhamdulillah kita minggu kemarin ya kan tim produser dari TPRI sudah melakukan pembuatan film tingkat nasional nih. Wow. Doa aja kita menang kan. Amin. Jadi barometer nasional kan. Amin, nanti kita nonton bareng-bareng. Ya. Nobar rencananya. Iya, boleh. Nanti pas di nobar kita bincang yang kedua. Boleh. Ya kan? Nah, itu terkait dengan langkah yang sudah tidak lagi memulai, tapi kita sudah mulai running untuk melaksanakan desa wisata di Gedung Ratu. Kebetulan memang itu kan ada satu konektivitas yang luar biasa. Tapi begini, yang berikutnya yang sudah running ini, sampai dengan hari ini dari sisi pembiayaan kan tentu kita untuk membangkitkan gairah itu ada satu faktor pendukung yang tentunya juga tidak lupa harus kita penuhi. Itu yang pertama. Karena ada 3 pendukung yang lain yang juga secara otomatis juga harus penuhi, salah satunya keamanan, bagaimana kebersihannya, kenyamanannya, keramah-tamahan orang ada di sekitar. Nah sekarang yang sudah dilakukan itu biayanya seperti apa? Biar tidak jadi momok teman-teman yang lain yang nyampe hari ini belum terpikir. Padahal alamnya punya keindahan loh. Nah ini pertanyaan jebakan kedua, ya kan? Kalau kita udah berbicara seperti itu, Mas Wawan, ya kan, kembali lagi ke Babalio, ya kan, artinya happy dan hoki. Happy dan hoki. Tulis, hari ini status kita adalah happy dan hoki, teman-teman. Kenapa? Kalau kita berbicara kesulitan itu memang harus uang. Ya sampai hari ini kita juga nggak mungkin duduk di sini, ya kan? Gitu. Jadi kita nggak pernah takut dengan seperti itu. Kenapa? Ya kita harus mulai dulu, gitu kan? Kita harus mulai dulu melakukan sesuatu demi perubahan dengan konteks kebersamaan, gitu. Jadi tugas Babaliong ini mencari urat-urat geliknya gitu. Di saat ada dapat urat gelik ngunci, gitu loh. Itu yang jurus hampir tidak. Ya, salah satu konsep yang harus kita lakukan hari ini, ya kan, untuk menuju tiuh berbasiskan wisata, ya kan. Apalagi ini kita berbicara kampung tua, ya kan, kampung tua yang ada di Tubaba. Identiknya kalau kita udah berbicara kampung tua, yang ada di mindset masyarakat itu serem, betul, menakutkan, kayak gitu. Nah, ini kita balik mindset, cara berpikir seperti itu harus kita geser. Iya. Kampung tua itu kita rubah menjadi sejuk, ramah, indah, tapi ingat harus tetap berbudaya. Itu. Jadi salah satu keunggulannya adalah bagaimana kampung-kampung tua ini tradisi luhur yang luar biasa, budaya luhur yang luar biasa ini menjadi nilai jual. Nah itu yang menjadi konsep dasar yang harus kita terapkan di dalam kita diskusi, ngobrol santai dengan teman-teman, dengan semua ini, gitu. Ini kenapa Bali bisa maju, kenapa Lombok bisa maju, kenapa di tempat-tempat lain bisa maju? Mereka jual budaya mereka, nggak jual budaya siapa. Jual dalam artian tanda kutip. Iya, tanda kutip lestari, tapi mensejahterakan. Nah, kan seperti itu. Memang Babaliong ini. Dengan orang masuk, ya kan? Orang masuk kan menjadi omset kan kayak gitu. Betul. Maka akan hidup. Gitu. Ya terutama yang ramah, kan? Ramah itu harus. Terus kemudian ini sebelum saya coba nanti ambil satu closing statement dengan terkait dengan Masata dan program-program yang akan dibangun oleh Masata di Tulambang Barat. Dukungan. Nah, dukungan. Tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana anggaran itu jangan dijadikan persoalan, pasti ada jalan. Sekarang dukungan secara moral. Dukungan secara moral, baik itu dari masyarakatnya, mungkin dari Dinas Pariwisata sendiri sampai dengan perhari ini, dengan apa-apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Masata.
atau jenengan punya lembaga yang memang sudah cross match bareng klik untuk bersama-sama bergerak ya? Ya, secara apa ya, secara baik secara organisasi maupun internal ya kan, kita juga teman-teman masyarakat itu sudah sangat apa ya, sangat connect sekali dengan JSMI ya, terus bersama Dinas Pariwisata ya kan, kita untuk satu tujuan gitu, satu tujuan dalam konteks tugas kita masing-masing atau peran kita masing-masing gitu. Jadi seperti kayak saya gambarkan lagi di Tio Gedung Ratu ya kan, karena melalui kemandirian ini kita itu bisa apa ya, bisa melahirkan nuansa baru, melahirkan warna baru dan kehidupan baru gitu. Jadi kita nggak boleh lagi gitu cengeng kan kayak gitu. Kita harus mandiri gitu. Kalau kita sudah mandiri, udahlah, nanti kita orang akan merapat gitu loh. Kalau udah jual, udah konsepnya udah kebanyakan, udah ribet, mikir nggak jalan, udah itu nggak ada jalan. Iya. Terus kemudian harapan Pak Ju, harapannya Babaliong baik selaku Ketua Masata maupun Kepala Tiu terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Masata, destinasi yang ada dan lain sebagainya, harapan kepada publik secara umum selain menarik wisatawan, apa yang harus jenengan sampaikan ke masyarakat secara umum? Secara umum kita mengharapkan khususnya para kaula muda, kaum milenial ya kan, hari ini kita harus berpikir cepat, bergerak cepat ya kan, dalam konteks peran kita masing-masing. Saya berbicara dalam konteks hanya kecil di dalam permasalahan wisata. Nah tentunya kita berbicara Tubaba, tidak ada pilihan lain. Kita harus jadikan Tubaba ini jadi kota tempat orang tinggal dan tempat tujuan, ya kan. Segala hal itu semuanya modalnya kita, pemudi yang ada di sini, kan kayak gitu. Nah ini kemudian terkait dengan budaya luhur kita, kan banyak yang harus kita jaga. Salah satunya di salah satu pandingnya Tubaba itu sudah menciptakan beberapa ide-ide kreatif terkait dengan ikon-ikon Tubaba yang kemudian dalam satu konsep pulang menuju masa depan. Itu seperti apa yang dilakukan Mas Hatta? Kita kalau kita berbicara yang saat ini berbicara di Tio Gedung Ratu ya kan, selain Tio Gedung Ratu itu menjadi kita akan ke depan ya kan, kita terus giat menjadikan itu suatu Tio wisata. Di sana juga ya kan, tidak akan berjalan suatu rencana ini tanpa ekonomi. Maka di sana kita masukkan gitu, kita gunakan, kita budidayakan segala sumber daya yang ada di desa itu. Seperti contoh ibu-ibu anyam tikar. Maka sekarang Gunung Ratu sudah memiliki 25 produk kerajinan tangan, bahan dari tikar bermacam bentuk dan aksesoris untuk perabot rumah tangga, yang ini menjadi ciri khas orang Tubaba yang dibuat di Tubaba, bahan baku dari Tubaba, tapi dikenal di dunia. Nah itu, ini yang harus kita. Memang pemikirannya Babaliong itu super gila, dan Tubaba ini memang dibangun oleh orang-orang yang gila, luar biasa. Setuju ya? Hari ini kita tulis. Terima kasih. Dan yang terakhir statementnya untuk JMSI yang hari ini sudah ketemu dengan jenengan. Sukses selalu. Ingat, muda itu kamu. Muda itu kamu. Kalau kita nggak mutu, nggak mau tua. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi dengan Ketua Masata dan sekaligus Kepala Tio Gedung Ratu di season yang kedua. Kita buktikan kapan-kapan kita terjun langsung ke apa yang sudah beliau buat. Hari ini cukup sekian. Check it out. Thank you.